Yang ketiga, sebagaimana berkali-kali kita tegaskan bahwa kita ingin mengambil jarak secara sama, setara dengan berbagai sudut kepentingan politik yang ada di sekitar kita. Dan itu kita lakukan dengan cara mengakomodasi elemen-elemen kepentingan dari berbagai macam sudut politik itu supaya di dalam kepengurusan nanti satu sama lain bisa saling mengontrol untuk menjaga agar jarak Nahdlatul Ulama dengan berbagai pihak politik tetap sama satu dengan yang lain. Nah, Gus Marur mungkin bisa menjelaskan kepada kami makna pilihan untuk memperlakukan secara setara dan sama berbagai sudut pandang, sudut kepentingan politik yang dimaksud oleh Gus Yahya itu manifestasinya seperti apa, Gus Marur? Baik ya, jadi bahwasanya itu konsentrasi ya sebagai jamiah keagamaan ya. Sementara PKB itu partai politik. Kita tidak ada. Gus? Pernah, sama sekali saya tidak dengar ya. Jadi sebetulnya PKB NU itu baik-baik saja seperti pada zaman dahulu. Saya juga mantan pengurus DPP PKB. Memang Gus Yahya itu ingin menjadikan NU ini di relnya ya. Jadi NU ini relnya sebagai organisasi keagamaan ya. Jadi dia tidak boleh menjadi partai politik, tidak ngurus politik, tidak ngurus kontestasi. Yang seperti itu biar diurus oleh PKB, gitu lah. Ya. Jadi PKB ini sudah pinter. Anak-anak NU yang di PKB seperti Pak Jazil, Caimin, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa aspirasi bahwa NU, mereka anak-anak NU yang dibesarkan. Sementara NU biar menjadi rumah besar bagi semua kelompok, karena faktanya di NU ini banyak orang, tidak hanya PKB, ada ya partai lain, partai ini, partai itu. Kemudian juga ada yang jadi ini pegawai ya, pejabat lah, polisi lah, ASN lah ya. Jadi NU ini ingin jadi rumah besar tempat mereka bernaung dalam bidang keagamaan. Kita ini NU ini bekerja untuk apa? Tujuannya ini dakwah untuk menegakkan ahli sunnah wal jamaah. Sementara partai politik itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang mereka semua bisa melakukan sendiri. Jadi sejak dahulu ya, saya ini orang yang dulu ikut Pak Hasyim Muzadi ya, Ketua Umum PBNU yang lama. Pak Hasyim dulu juga mengatakan begitu. Pak Hasyim itu sangat mendukung PKB, tapi beliau tidak pernah mau ikut kampanye PKB. Karena apa? Yang di PKB, yang politik biar diurus PKB. Kita percaya benar, NU ini akan menjadi jamiah ya yang fokus ngurusi masalah keagamaan, gitu loh. Jadi tidak ada kata menjauhi PKB, nggak ada ya. Saya tidak pernah dengar Gus Yahya bilang apa ya yang statement jelek PKB, nggak pernah ya. Nggak ada itu. Kerenggangan itu nggak ada. Saya ini mantan pengurus di PKB, Gus Yahya juga, saya seangkatan. Gus Ipul, semua ini mantan PKB semua. Dan kita tidak pernah mengeluarkan statement yang jelek. Nggak tahu ya, ada pribadi-pribadi orang-orang. Tapi kalau Ketua Umum PBNU, setahu saya tidak pernah membuat statement yang jelek tentang PKB, tidak pernah. Kita baik-baik saja. Gus? Saya sama Caimin sama Jazil baik-baik aja, tidak ada masalah. Ya, Gus, ini kan ada sejumlah kader partai politik, Gus Marur juga tadi menyebut di kepengurusan PBNU saat ini ada sejumlah kader partai politik di luar dari PKB ya yang masuk ke dalam pengurus PBNU. Ada Nusron Wahid dari Partai Golkar, ada Ibu Khofifah ya.
ada Ibu Khofifah Iya. dari PKB, ada Pak Mardhani Maming dari PDI Perjuangan. Ini salah satu Iya. manifestasi yang kemudian yang menjadi pengejawantahan tadi kebijakan yang ditetapkan oleh Gus Yahya saat memimpin NU, Gus Farur. Ya, jadi Gus Yahya ingin NU ini jadi rumah besar. Semuanya, ya semua warga NU yang konon jumlahnya sudah 120 juta. Itu tersebar di mana-mana. Ya. Mereka harus nyaman di PBNU. Karena kalau NU ini menjadi bagian dari salah satu partai, maka yang lain jadi tidak nyaman gitu loh, Mbak. Ya. Namun masyarakat sudah tahu soal PKB didirikan oleh tokoh NU, sejarah PKB itu tidak ada yang mengingkari, Ya. ya, tidak ada masalah. Kita tidak pernah membuat statement yang jelek tentang PKB, tidak pernah. Cuma NU harus menjadi rumah besar yang menjaga jarak pada semuanya, itu iya. Ya. Ya. Baik Gus Farur. Saya ke Mas Adi. Mas Adi kan ini tadi Mas Adi juga menyebut ya bahwa PKB adalah partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Tapi dalam perjalanannya coba kita tunjukkan beberapa data bagaimana perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa dibanding dengan tadi sudah kami coba tunjukkan dibanding dengan sebenarnya jumlah mereka yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama bahkan anggota Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Ini Anda melihatnya bagaimana perjalanan PKB perspektifnya ya? Ya pada prinsipnya begini Christian, kalau kita membaca angka-angka statistik ya, ditanya apakah terafiliasi dengan ormas tertentu, sampai saat ini 45% masyarakat kita itu terafiliasi atau merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama. Lalu kita tanya, kira-kira orang yang merasa dekat atau menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama, kemana preferensi politiknya? Ya hampir bisa dipastikan 85% dari orang yang mengatakan dekat dengan NU atau menjadi bagian dari NU itu pilihan politiknya, afiliasi politiknya adalah ke PKB. Memang ada kesebagian yang lain gitu ya, ke P3 tapi nggak banyak. Ada sebagian yang lain ke Golkar ataupun PDIP, tapi itu tidak mainstream. Yang kemudian menjadi ramai adalah ketika PKB yang lahir dari rahim NU, selama ini memang afiliasi politiknya adalah ke PKB misalnya, belakangan ketika Gus Yahya tampil sebagai Ketua Umum PBNU, menegaskan satu kalimat yang sebenarnya belum pernah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yang sebelumnya bahwa NU itu tidak bisa diklaim hanya menjadi bagian dari partai politik tertentu. Dalam konteks itu pasti orang nebak. Siapakah partai politik tertentu yang selalu mengklaim mengatasnamakan NU? Ya PKB, bukan yang lain. Kita tidak bisa menutup mata itu. Ada hubungan yang sebenarnya agak kurang nyaman. Ketika kemudian NU itu kemudian dianggap sebagai rumah besar bersama bagi seluruh kader-kader NU yang tersebar di berbagai partai politik. Karena apapun judulnya, NU itu ya rumah besarnya PKB, bukan yang lain kan sebenarnya. Jadi captive market dari PKB itu adalah ya NU, itu tidak bisa dibesarkan. Bahwa NU itu adalah civil society, gerakan keagamaan, ya tidak ada yang bisa membantah. But on the other hand, biasanya rata-rata pengurus teman-teman PKB di berbagai tempat, di pusat sampai daerah, itu adalah kader-kader NU. Bagaimana mungkin kalau kemudian gitu ada pernyataan dari Gus Yahya, NU itu ya rumah besar bagi semua partai politik, dan nggak nyaman. Bagi saya, itulah yang kemudian membuat kenapa Caimin itu nggak mau hadir. Kayaknya kalau kita lihat ekspresi elit-elit yang hadir, kayaknya merasa IBNU dari Gus Jazilin itu membayangkan. Menurut orang memang kader KNU-nya tidak satu sekarang seperti Caimin dan Gus Jazilin gitu ya. Jadi kita tidak perlu menutup-nutupi ini bahwa ada hubungan yang sebenarnya agak kurang nyaman. Kalau tidak mau kita sebut sebagai konflik gitu ya antara NU dengan PKB. Kalau tidak ada statement yang menjelek-jelekkan tapi bahwa ada ketidaknyamanan dengan pernyataan NU itu tidak bisa partai politik tertentu dan banyak hal membuat PKB ini meradang sepertinya dan layak melakukan itu. Nah, Gus Jazilo tuh katanya setidaknya ada hubungan yang kurang nyaman dengan kemudian PBNU mengklaim bahwa ini menjadi rumah bersama semua partai politik, tidak hanya PKB. Benar demikian? Justru Gus Muhaimin ini seperti disampaikan oleh Gus Fahrur tadi mendukung ide Gus Yahya NU sebagai rumah besar. Namun
apapun kenyataan sejarah bahwa alat perjuangan politik Nahdlatul Ulama yang lahir dari Nahdlatul Ulama dan ini sudah punya prestasi, itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Itu alat politik perjuangan yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, yang secara faktual dalam sejarah mampu mendudukkan Ketua Umum PBNU sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, mampu juga menempatkan Rois Am PBNU menjadi Wakil Presiden ke-13. Itu artinya semua yang dilakukan oleh PKB sebagai alat perjuangan politik Nahdlatul Ulama yang lahir dari rahim PBNU. Ini bukan klaim semata seperti disampaikan oleh Gus Fahrur, tapi ini tuntutan dan fakta sejarah. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak Adi Pratno soal hubungan yang nggak harmonis atau yang lain sudah terbantah oleh Gus Fahrur tadi. Kita tidak pernah ada hubungan yang tidak harmonis. Cuman beda zaman, beda strategi perjuangan. Oleh sebab itu mari kita lihat nanti apakah di tahun 2024 pilihan, cara, metode, dan strategi yang dilakukan oleh PKB maupun PBNU itu menemukan titik yang tepat, yang benar atau tidak, memperoleh hasil atau tidak. Nanti publik NU yang akan menilai selama ini apa yang diputuskan oleh PKB setidaknya ini memberikan jalan kepada pengurus PBNU termasuk Rois Am kayak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden ke-13 nah ini ke depan cuacanya mungkin saja berubah, strateginya berubah, maka oleh sebab itu jangan dimaknai kondisi hubungan relasi antara PBNU dan PKB hari ini dianggap itu ada konflik atau masalah. Tidak, ini hanya cara dan strategi, ibarat dalam kisah anak-anak Nabi Yusuf, kita memiliki pintu-pintu yang berbeda dalam konteks untuk mencapai tujuan. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan oleh PKB, termasuk juga ini Mbak Frisian, supaya kita bergeser ke masalah yang substantif pada abad kedua NU, jangan hanya soal PKB dan NU saja. Saya ingin mengatakan bahwa pada abad kedua ini mestinya PBNU ada sesuatu yang memang secara signifikan mampu merubah peradaban dunia. NU lahir karena masalah internasionalisme, waktu itu adalah lahirnya Wahabi. Dan setelah itu kemudian NU bergerak menjadi kekuatan ormas kemasyarakatan, bahkan sempat menjadi ormas partai politik, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama dulu menjadi Rois Surya atau Majelis Tinggi Masyumi, yang kemudian itu pada abad kebangkitan kedua diterjemahkan oleh Al-Maghfurlah Gus Dur dengan melahirkan PKB, dan visinya jelas. Ketika PKB lahir, ternyata tepat visi yang diambil oleh Gus Dur. Akhirnya PKB memimpin Indonesia. Nah hari ini arahnya apa? Nah itu. Nah hari ini arahnya apa? Kita berhenti di titik itu dulu, Gus Jazilul. Hari ini yang mau saya bahas nih supaya tidak bahas politikus. Kita jeda dulu. Tapi saya coba. Apakah itu terlibat dalam konflik Ukraina, peradaban dunia, keseimbangan atau ketidakseimbangan ekonomi dunia? Itu kalau Gus, dulu masalahnya soal Wahabisme. Gus, kalau bicara atau mengenai dengan terkait dengan narasi yang Anda sampaikan tadi kan bicara mengenai perjuangan. Kalau tadi Anda secara tegas, ya secara imperatif mengatakan bahwa PKB itu adalah alat politik untuk NU. Sedangkan Gus Yahya mengatakan nama-namanya juga organisasi ya. Keduanya adalah organisasi ya konteksnya. PKB adalah organisasi politik yang juga punya perjuangan politik. NU juga organisasi kemasyarakatan yang punya perjuangan. Ya, Gus Jazilul, kita jeda dulu ya. Tapi saya coba untuk beri konteks. NU juga mengatakan bahwa, Gus Yahya mengatakan bahwa NU jangan sampai menjadi alat politik
kelompok tertentu atau partai politik tertentu. Apakah ini artinya adalah cinta bertepuk sebelah tangan atau seperti apa nanti dalam konteks tadi kedua organisasi ini, satu organisasi politik yaitu PKB, satu organisasi kemasyarakatan yaitu NU, berjuang untuk mewujudkan tujuannya mendirikan organisasi. Sesaat lagi kami obrolkan terkait hal ini di Obrolan Malam.